Halo adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan rumus matematika SMA tentang matriks. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian akan dapat info jika ada video yang terbaru. Langsung saja, matriks. Pengertian matriks. Matriks adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi atau persegi panjang. Anggota yang ditulis mendatar disebut baris, dan yang ditulis menurun disebut kolom. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 merupakan baris ke-1. 4, 5, 6 merupakan baris kedua. 1, 4 merupakan kolom ke-1, 2, 5 merupakan kolom kedua, dan 3, 6 merupakan kolom ketiga. Angka-angka pada matriks A yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya disebut anggota atau unsur-unsur matriks A. Anggota matriks A pada baris ke I dan kolom ke J biasanya ditulis dengan simbol A, I, J. Contoh, A12 adalah anggota matriks A yang terletak pada baris ke-1 dan kolom kedua, yaitu 2. A23 adalah anggota matriks A yang terletak pada baris kedua dan kolom ketiga, yaitu 6. Berikutnya, ordo suatu matriks. Jika suatu matriks A mempunyai baris sebanyak M dan kolom sebanyak N, maka ordo matriks A adalah M kali N. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, mempunyai 1 baris dan 3 kolom. Jadi, ordo matriks A sama dengan 1 kali 3. B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, mempunyai 3 baris dan 2 kolom. Ordo matriks B sama dengan 3 kali 2. Berikutnya, matriks-matriks khusus. Berikut ini beberapa matriks khusus. Berikutnya, transpos matriks. Transpos matriks adalah matriks yang disusun dengan mengubah anggota kolom menjadi baris dan anggota baris menjadi kolom dari matriks awal. Jika matriks A berordo M kali N, maka transpos matriks A biasanya ditulis A pangkat T berordo N kali M. Contoh, jika A sama dengan 1, min 2, 3, min 4, 5, min 6, maka transpos A sama dengan 1, min 4, min 2, 5, 3, min 6. Berikutnya, kesamaan dua buah matriks. Dua buah matriks A dan B dikatakan sama jika mempunyai ordo sama, anggota-anggota yang bersesuaian juga sama. Contoh, jika A sama dengan 23, min 3, 6,
1 dan B sama dengan 23 min 36 01, maka A sama dengan B. Berikutnya, penjumlahan matriks. Dua atau lebih matriks dapat dijumlahkan jika ordo matriks-matriksnya sama. Caranya dengan menjumlahkan anggota-anggota yang bersesuaian. Contoh, jika diperhatikan, anggota yang bersesuaian dijumlahkan. Pada penjumlahan matriks berlaku hukum komutatif, hukum asosiatif. Matriks 0 adalah matriks identitas untuk penjumlahan. Jika matriks 0 adalah O, maka A plus O sama dengan O plus A sama dengan A. Berikutnya, pengurangan matriks. Dua atau lebih matriks dapat dikurangkan jika ordo matriks-matriksnya sama. Caranya dengan mengurangkan anggota-anggota yang bersesuaian. Contoh, jika diperhatikan, anggota yang bersesuaian dikurangkan. Berikutnya, perkalian bilangan real dengan matriks. Jika matriks A dikalikan dengan bilangan real K, maka setiap anggota matriks A dikalikan dengan K. Contoh, jika A 1, 2, min 2, 3, min 1, 2, maka 3A sama dengan 3 kali 1, 2, min 2, 3, min 1, 2, sama dengan 3, 6, min 6, 9, min 3, 6. Berikutnya, perkalian matriks. Matriks A atau sebelah kiri dan matriks B atau sebelah kanan dapat dikalikan jika matriks A berordo M kali N dan matriks B berordo N kali P. Artinya, banyak kolom matriks kiri harus sama dengan banyak baris matriks kanan. Sedangkan hasil kali matriks A kali B adalah matriks yang berordo M kali P. Proses perkaliannya adalah baris ke I dari matriks A dikalikan kolom ke J dari matriks B, dan hasilnya adalah anggota AIJ pada matriks A kali B. Contoh, A sama dengan min 2, 3, 1, 4, min 3, 5. Ordonya 2 kali 3. Dan B sama dengan 2, 1, min 2, 4, 0, min 3. Ordonya 3 kali 2. Jika matriks A kali matriks B sama dengan matriks X, maka matriks A yang ordonya 2 kali 3 kali matriks B yang ordonya 3 kali 2 sama dengan matriks X yang ordonya 2 kali 2. Matriks X yang ordonya 2 kali 2 bisa dibuat seperti berikut. Perhatikan anggota-anggota matriks X. Anggota di baris ke-1 dan kolom ke-1 adalah X11. Anggota di baris ke-1 dan kolom kedua adalah X12. Dan seterusnya. Nah, untuk mencari X11, caranya, kalikan anggota baris ke-1 matriks A dengan kolom ke-1 matriks B, yaitu min 2 kali 2 plus 3 kali min 2 plus 1 kali 0. Untuk mencari X12,
Caranya, kalikan anggota baris ke-1 matriks A dengan kolom kedua matriks B, yaitu min 2 kali 1 plus 3 kali 4 plus 1 kali min 3. Untuk mencari X21, caranya kalikan anggota baris kedua matriks A dengan kolom ke-1 matriks B, yaitu 4 kali 2 plus min 3 kali min 2 plus 5 kali 0. Untuk mencari X22, caranya kalikan anggota baris kedua matriks A dengan kolom kedua matriks B, yaitu 4 kali 1 plus min 3 kali 4 plus 5 kali min 3. Selanjutnya sama dengan min 4, min 6 plus 0, min 2 plus 12, min 3, 8 plus 6 plus 0, 4, min 12, min 15. Sama dengan min 10, 7, 14, min 23. Sifat khusus perkalian matriks. Jika A matriks persegi dan A kuadrat sama dengan A, maka matriks A disebut matriks idempoten. Jika A dan B keduanya matriks persegi dengan A kali B sama dengan B kali A, maka A dan B disebut commute. Jika A adalah matriks persegi, maka A kali I sama dengan I kali A sama dengan A. Dengan I adalah matriks identitas. Berikutnya, determinan matriks. Determinan hanya dimiliki oleh matriks persegi, yaitu matriks persegi ordo 2. Jika A, AB, CD, maka determinan A atau biasa ditulis harga mutlak A sama dengan AD min BC. Contoh, A sama dengan min 2, min 4, 3, 5. Maka determinan A sama dengan min 2 kali 5, min 4 kali 3. Sama dengan min 10 plus 12 sama dengan 2. Matriks persegi ordo 3. Jika A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinan A dapat dicari dengan dua cara, yaitu yang pertama, metode Sarus. Pada metode ini, tulis matriks pada soal, setelah itu ditambah dua kolom, yaitu kolom pertama dan kedua pada soal. Jadi, total ada 3 baris dan 5 kolom. Setelah itu, beri garis pada diagonal serong kanan sebanyak 3 dan diagonal serong kiri sebanyak 3 juga. Untuk diagonal serong kanan diberi tanda positif dan diagonal serong kiri diberi tanda negatif seperti terlihat pada gambar. Sehingga determinan A sama dengan AEI plus BFG plus CDH min CEG min AFH min BDI. Contoh, A sama dengan 2, 2, 1, min 1, 1, 0, 3, 0, 1. Untuk mencari determinan A, tulis dahulu anggota matriks A. Setelah itu, ditambah 2 kolom pertama pada anggota matriks A. Setelah itu, diberi garis diagonal serong kanan
dan kiri. Ingat, yang serong kanan positif dan yang serong kiri negatif. Nah, setelah itu langsung saja determinan A sama dengan 2 kali 1 kali 1 plus 2 kali 0 kali 3 plus 1 kali min 1 kali 0 min 1 kali 1 kali 3 min 2 kali 0 kali 0 min 2 kali min 1 kali 1 sama dengan 2 plus 0 plus 0 min 3 min 0 plus 2 sama dengan 1. Yang kedua, metode ekspansi kofaktor. Pada metode ini, caranya adalah mengalihkan anggota matriks A dengan anggota kofaktor A. Ada 6 cara, yaitu ekspansi kofaktor baris pertama, baris kedua, baris ketiga, kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Nah, karena kofaktor saya bahas pada inverse matriks ordo 3x3, jadi determinan dengan metode ekspansi kofaktor, contohnya nanti ya. Berikutnya, matriks singular. Matriks singular adalah matriks yang nilai determinannya sama dengan 0. Contoh, A sama dengan min 2, 4, 3, min 6. Determinan A sama dengan min 2 kali min 6, min 4 kali 3. Sama dengan 12 min 12. Sama dengan 0. Karena determinan matriks A sama dengan 0, maka matriks A adalah matriks singular. Berikutnya, inverse matriks. Inverse matriks A ditulis dengan notasi A pangkat min 1. Jika matriks A merupakan matriks singular, maka matriks A tidak mempunyai inverse. Pada matriks ordo 2x2, jika A sama dengan AB, CD, maka inverse matriks A sama dengan 1 per determinan A kali A join A. Ingat, determinan A untuk matriks ordo 2x2 sama dengan AD min BC. A join A untuk matriks ordo 2x2 adalah pada diagonal serong kanan, A dan D posisinya ditukar, dan pada diagonal serong kiri, B dan C diberi tanda negatif. Jadi, sama dengan 1 per AD min BC kali D min B min C A. Contoh, A sama dengan min 8, 3, min 5, 2. A inverse sama dengan 1 per determinan A kali A join A. Sama dengan 1 per min 16 min 15 kali 2 min 3, 5 min 8. Sama dengan 1 per min 1 kali 2 min 3, 5 min 8. Sama dengan min 2, 3, min 5, 8. Pada matriks ordo 3x3, jika A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka inverse A sama dengan 1 per determinan A kali A join A. Untuk mencari determinan A, sudah saya jelaskan pada bagian determinan, jika ordo matriks 3x3, ada 2 cara, yaitu metode Sarus dan metode ekspansi kofaktor.
Untuk rumus A join A pada matriks ordo 3x3, caranya cukup panjang. Kalian perhatikan baik-baik supaya mengerti ya. Pertama-tama, cari minor terlebih dahulu. Pada minor baris pertama, untuk mencari M11, maka baris ke-1 dan kolom ke-1 dari matriks A ditutup, sehingga yang kelihatan EF, HI. Setelah itu, dihitung dengan rumus determinan matriks ordo 2x2, hasilnya sama dengan EI min FH. Untuk mencari M12, maka baris ke-1 dan kolom kedua dari matriks A ditutup, sehingga yang kelihatan DF, GI. Setelah itu, dihitung dengan rumus determinan matriks ordo 2x2, hasilnya sama dengan DI min FG. Untuk mencari M13, maka baris ke-1 dan kolom ketiga dari matriks A ditutup, sehingga yang kelihatan DE, GH. Setelah itu, dihitung dengan rumus determinan matriks ordo 2x2, hasilnya sama dengan DH min EG. Selalu ingat untuk penulisan anggota matriks, selalu baris dulu, baru kolom. Selanjutnya, cari minor baris kedua, yaitu M21, M22, dan M23. Caranya sama ya, hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, cari minor baris ketiga, yaitu M31, M32, dan M33. Caranya sama ya, hasilnya adalah sebagai berikut. Setelah semua anggota minor ketemu, maka matriks minor adalah sebagai berikut. Selanjutnya, cari kofaktor atau C. Rumusnya, CIJ sama dengan min 1 pangkat I plus J kali MIJ. Pada kofaktor baris pertama, C11 sama dengan min 1 pangkat 1 plus 1 kali M11 sama dengan min 1 pangkat 2 kali M11 sama dengan M11. C12 sama dengan min 1 pangkat 1 plus 2 kali M12 sama dengan min 1 pangkat 3 kali M12 sama dengan min M12. C13 sama dengan min 1 pangkat 1 plus 3 kali M13 sama dengan min 1 pangkat 4 kali M13 sama dengan M13. Selanjutnya, cari kofaktor baris kedua, yaitu C21, C22, dan C23. Caranya sama ya, hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, cari kofaktor baris ketiga, yaitu C31, C32, dan C33. Caranya sama ya, hasilnya adalah sebagai berikut. Setelah semua anggota kofaktor ketemu, maka matriks kofaktor adalah sebagai berikut. Ada cara mudah mencari kofaktor, yaitu kofaktor sama dengan minor, tetapi pada bagian diamond diberi tanda negatif. Nah, setelah ketemu kofaktor, rumus A join A sama dengan transpos kofaktor. Sama dengan M11 min M21 M31 min M12 M22 min M32.
M13 min M23 M33. Contoh, A sama dengan 2, 2, 1, min 1, 1, 0, 3, 0, 1. Untuk mencari inverse matriks A, pertama-tama cari determinannya. Matriks pada soal ini sama dengan matriks pada contoh soal sewaktu penjelasan determinan. Jadi secara cepat, dengan metode Sarus, maka determinannya adalah sebagai berikut. Hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya, cari minor. Untuk minor baris pertama, M11 sama dengan 10, 0, 1 sama dengan 1 min 0 sama dengan 1. M12 sama dengan min 1, 0, 3, 1 sama dengan min 1, min 0 sama dengan min 1. M13 sama dengan min 1, 1, 3, 0 sama dengan 0 min 3 sama dengan min 3. Untuk minor baris kedua dan ketiga, secara cepat hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi matriks minornya adalah M sama dengan 1 min 1 min 3, 2 min 1 min 6, min 1, 1, 4. Selanjutnya, matriks kofaktor sama dengan matriks minor, tetapi pada bagian diamond diberi tanda negatif. Sehingga matriks kofaktornya adalah C sama dengan 1, 1, min 3, min 2, min 1, 6, min 1, min 1, 4. Selanjutnya, A join A sama dengan transpose kofaktor. Sama dengan 1, min 2, min 1, 1, min 1, min 1, min 3, 6, 4. Nah, sebelum saya lanjutkan ke rumus inverse matriks A, saya akan menjelaskan determinan matriks ordo 3x3 menggunakan metode ekspansi kofaktor. Rumusnya ada 6, yaitu ekspansi kofaktor baris pertama, baris kedua, baris ketiga, kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Tapi, saya hanya akan mengerjakan 2 metode saja, yaitu ekspansi kofaktor baris pertama dan kolom kedua. Untuk yang lainnya, bisa kalian coba sendiri ya. Nah, saya tampilkan matriks A dan matriks kofaktornya. Pada ekspansi kofaktor baris pertama, perhatikan baris pertama matriks A dan matriks kofaktor. Determinan A sama dengan A11 kali C11 plus A12 kali C12 plus A13 kali C13 sama dengan 2 kali 1 plus 2 kali 1 plus 1 kali min 3 sama dengan 2 plus 2 min 3 sama dengan 1. Pada ekspansi kofaktor kolom kedua, perhatikan kolom kedua matriks A dan matriks kofaktor. Determinan A sama dengan A12 kali C12 plus A22 kali C22 plus A32 kali C32 sama dengan 2 kali 1 plus 1 kali min 1 plus 0 kali min 1 sama dengan 2 min 1 plus 0 sama dengan 1. Hasilnya sama ya, sama dengan 1. Jika kalian coba ekspansi kofaktor baris kedua, baris ketiga, kolom pertama, dan kolom ketiga,
hasilnya juga akan sama. Nah, saya lanjutkan mencari inverse matriks A. A inverse sama dengan 1 per determinan A kali A join A. Sama dengan 1 per 1 kali 1 min 2 min 1, 1 min 1 min 1, min 3, 6, 4. Sama dengan 1 min 2 min 1, 1 min 1 min 1, min 3, 6, 4. Pada kesempatan kali ini, saya juga akan menjelaskan cara mencari inverse matriks ordo 3x3 menggunakan cara lain, yaitu metode Gauss-Jordan. Perhatikan matriks A. Baris pertama saya anggap B1, baris kedua saya anggap B2, dan baris ketiga saya anggap B3. Pada metode Gauss-Jordan, langkahnya tambah matriks identitas ordo 3x3, yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 di samping matriks A. Selanjutnya, ubahlah matriks A menjadi matriks identitas. Biasanya, cara yang dipakai adalah menukar anggota baris yang satu dengan baris yang lain. Mengalihkan anggota baris dengan bilangan K. Menjumlahkan atau mengurangkan K1 kali baris yang satu dengan K2 kali baris yang lain. Pada soal ini, pertama-tama yang saya ubah adalah baris pertama. Saya ubah A13, yaitu 1, menjadi 0. Jadi, baris kedua dan ketiga tetap. Baris pertama saya ubah dengan rumus B1 min B3. Perhatikan baik-baik ya. Saya langsung menghitung B1 min B3 dari kiri ke kanan. 2 min 3 sama dengan min 1. 2 min 0 sama dengan 2. 1 min 1 sama dengan 0. 1 min 0 sama dengan 1. 0 min 0 sama dengan 0. Dan 0 min 1 sama dengan min 1. Selanjutnya, saya ubah A12, yaitu 2, menjadi 0. Jadi, baris kedua dan ketiga tetap. Baris pertama saya ubah dengan rumus B1 min 2B2. Perhatikan baik-baik ya. Saya langsung menghitung B1 min 2B2 dari kiri ke kanan. Min 1 plus 2 sama dengan 1. 2 min 2 sama dengan 0. 0 min 0 sama dengan 0. 1 min 0 sama dengan 1. 0 min 2 sama dengan min 2. Dan min 1 min 0 sama dengan min 1. Untuk A11 sudah menjadi 1. Jadi, baris 1 sudah selesai, yaitu 1, 0, 0. Selanjutnya, saya ubah baris kedua. Saya ubah A21, yaitu min 1, menjadi 0. Jadi, baris pertama dan ketiga tetap. Baris kedua saya ubah dengan rumus B1 plus B2. Perhatikan baik-baik ya. Saya langsung menghitung B1 plus B2 dari kiri ke kanan. 1 min 1 sama dengan 0. 0 plus 1 sama dengan 1. 0 plus 0 sama dengan 0. 1 plus 0 sama dengan 1. Min 2 plus 1 sama dengan min 1. Dan min 1 plus 0 sama dengan min 1.
Baris 2 sudah selesai, yaitu 0, 1, 0. Selanjutnya, saya ubah baris ketiga. Saya ubah A31, yaitu 3, menjadi 0. Jadi, baris pertama dan kedua tetap. Baris ketiga saya ubah dengan rumus B3 min 3B1. Perhatikan baik-baik ya. Saya langsung menghitung B3 min 3B1 dari kiri ke kanan. 3 min 3 sama dengan 0. 0 min 0 sama dengan 0. 1 min 0 sama dengan 1. 0 min 3 sama dengan min 3. 0 plus 6 sama dengan 6. Dan 1 plus 3 sama dengan 4. Baris 3 sudah selesai, yaitu 0, 0, 1. Nah, matriks A sudah berubah menjadi matriks identitas. Selanjutnya, matriks di kanan A adalah inverse matriks A. Jadi, A inverse sama dengan 1 min 2 min 1, 1 min 1 min 1, min 3, 6, 4. Hasilnya sama ya. Berikutnya, persamaan matriks berbentuk A kali X sama dengan B dan X kali A sama dengan B. Jika A kali X sama dengan B, maka X sama dengan A inverse kali B. Jika X kali A sama dengan B, maka X sama dengan B kali A inverse. Berikutnya, menyelesaikan sistem persamaan linear dengan matriks. Untuk menyelesaikan persamaan linear dengan matriks, ada dua cara. Yang pertama, cara inverse matriks. Contoh, sistem persamaan linear 3x min 2y sama dengan min 8 dan x plus 4y sama dengan 2. Jika dibuat persamaan dalam matriks, didapat 3 min 2, 1, 4 kali x, y sama dengan min 8, 2. Ingat rumus persamaan matriks, jika A kali X sama dengan B, maka X sama dengan A inverse kali B. Jadi, X, Y sama dengan 3 min 2, 1, 4 inverse kali min 8, 2. Sama dengan 1 per 12 plus 2 kali 42 min 1, 3 kali min 8, 2. Sama dengan 1 per 14 kali min 32 plus 4, 8 plus 6. Sama dengan 1 per 14 kali min 28, 14. Sama dengan min 2, 1. Jadi, X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 1. Himpungan penyelesaian min 2, 1. Yang kedua, cara Cramer. Contoh, sistem persamaan linear 3x min 2y sama dengan min 8 dan x plus 4y sama dengan 2. Pada dasarnya, cara Cramer menggunakan prinsip cara determinan. Untuk D, koefisien X dan Y di persamaan pertama, yaitu 3 dan min 2, ditulis pada baris pertama. Dan koefisien X dan Y di persamaan kedua, yaitu 1 dan 4, ditulis pada baris kedua. Atau pada kolom pertama, yaitu 3 dan 1, adalah koefisien X dari persamaan pertama dan kedua.
Dan pada kolom kedua, yaitu min 2 dan 4, adalah koefisien Y dari persamaan pertama dan kedua. Selanjutnya, dicari nilai D dengan rumus determinan. Hasilnya sama dengan 12 min 2, sama dengan 14. Selanjutnya, untuk dx, caranya sama dengan D, tapi pada kolom pertama, yaitu koefisien X, diganti dengan hasil angka pada kedua persamaan, yaitu min 8 dan 2. Sehingga dx sama dengan min 8 min 2, 4. Sama dengan min 32 min 4. Sama dengan min 28. Selanjutnya, untuk dy, caranya sama dengan D, tapi pada kolom kedua, yaitu koefisien Y, diganti dengan hasil angka pada kedua persamaan, yaitu min 8 dan 2. Sehingga dy sama dengan 3 min 8, 1, 2. Sama dengan 6 min 8. Sama dengan 14. Nah, selanjutnya dicari X dan Y dengan rumus X sama dengan dx per D sama dengan min 28 per 14 sama dengan min 2. Y sama dengan dy per D sama dengan 14 per 14 sama dengan 1. Jadi, X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 1. Himpungan penyelesaian min 2,1. Hasilnya sama ya. Nah, akhirnya selesai juga penjelasan rumusnya. Untuk penerapan di soal, nantikan di video berikutnya ya. Bye.